Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan dokumen pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pengajaran peserta sertifikasi pendidik untuk dosen. Perkenalkan, nama saya Jawharatul Rihla. Saya dipanggil dengan Bu Ari. Saya dosen program studi S1 Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Saya dosen aktif sejak tahun 2017. Home base saya ada di Prodi S1 Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini. Pendidikan formal saya pada S1 saya ada di PG PAUD Universitas Negeri Surabaya. Kemudian saya lanjut S2 di Pendidikan Dasar Konsentrasi PAUD Universitas Negeri Surabaya. Mata kuliah yang saya ampuh diantaranya yaitu konsep dasar PAUD, belajar dan pembelajaran PAUD, perkembangan bahasa AUD, perkembangan kognitif dan kreativitas AUD, perkembangan nilai moral dan agama AUD, kurikulum PAUD, media pembelajaran PAUD, bermain dan permainan AUD, strategi pembelajaran PAUD. Pada kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan mata kuliah perkembangan bahasa anak usia dini. Outline-nya yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada deskripsi mata kuliah. Kemudian nanti ada kemampuan mahasiswa yang diharapkan, ada materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan yang terakhir nanti ada contoh interaksi antara dosen dan mahasiswa. Deskripsi mata kuliah metodologi pengembangan bahasa anak usia dini, yaitu mata kuliah ini membahas tentang hakikat perkembangan bahasa anak, teori-teori perkembangan bahasa, tahap perkembangan bahasa anak, faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak, pengembangan kemampuan bahasa lisan, pengembangan kemampuan bahasa tulisan, metode pengembangan bahasa, kegiatan pengembangan kemampuan berbahasa di PAUD, media pembelajaran pengembangan bahasa di PAUD, klasifikasi dan jenis media pembelajaran audio, visual, dan audiovisual. Kemampuan mahasiswa yang diharapkan dari mata kuliah pengembangan bahasa anak usia dini, yaitu melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang hakikat perkembangan bahasa anak, teori-teori perkembangan bahasa, tahap perkembangan bahasa anak, faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak, pengembangan kemampuan bahasa lisan, pengembangan kemampuan bahasa tulisan, metode pengembangan bahasa, kegiatan pengembangan kemampuan berbahasa di PAUD, media pembelajaran pengembangan bahasa di PAUD, klasifikasi dan jenis media pembelajaran audio, visual, dan audiovisual. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini diantaranya yang pertama ada hakikat perkembangan bahasa. Kemudian teori-teori pengembangan bahasa anak, ada tahap perkembangan bahasa anak, ada faktor perkembangan bahasa anak, pengembangan kemampuan bahasa lisan, pengembangan kemampuan bahasa tulisan, metode pengembangan bahasa, kegiatan pengembangan kemampuan berbahasa di PAUD, media pembelajaran pengembangan bahasa di PAUD, klasifikasi dan jenis media pembelajaran audio, visual, dan audiovisual. Dan yang terakhir, ada penggunaan media audio, visual, dan audiovisual dalam pembelajaran di PAUD. Sistem pembelajaran yang saya pakai ada dua. Yang pertama, luring dan daring.
Luring dilakukan secara offline atau tatap muka langsung. Sedangkan daring dilakukan secara online bisa melalui berbagai aplikasi, diantaranya ada Zoom, kemudian ada Google Meet, ada Google Classroom, dan yang terakhir ada aplikasi e-Sorogan Unusa. Aplikasi e-Sorogan Unusa ini merupakan aplikasi internal dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya yang di dalamnya terdapat banyak menu. Di antaranya ada menu presensi, ada menu tugas, ada menu forum, ada menu materi, dan ada menu virtual reality. Metode pembelajaran yang saya pakai diantaranya yaitu ada ceramah, diskusi, tanya jawab, praktek langsung, dan pemberian tugas. Penilaian pembelajaran pada mata kuliah pengembangan bahasa anak usia dini yaitu performance 10%, tugas 30%, UTS 30%, dan UAS 30%. Selanjutnya yaitu ada contoh interaksi antara dosen dan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Guru saya hebat. Oke, sebelum baru masuk pada materi, bolehkah teman-teman berdiri terlebih dahulu? Kita akan mulai buku. Masih ingat lagu Pohon Mangga? Oke, kita nyanyi lagu Pohon Mangga sama-sama. 1, 2, 3. Aku pohon mangga yang besar, ini batangku dan ini rantingku. Bila aku ditendang, aku kan tumbang, tumbang ke kanan, tumbang ke kiri, tumbang ke depan, tumbang ke belakang. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan teman-teman berdiri kembali. Ya, pada pagi hari ini kita akan masuk pada materi tahap perkembangan dan faktor yang mempengaruhi bahasa anak usia dini. Hari ini kita masuk pada materi tahap perkembangan dan faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak usia dini. Next. Tahap perkembangan bahasa anak usia dini. Nah, tahap perkembangan bahasa anak usia dini itu ada 5. Ya. Yang pertama yaitu usia sejak lahir sampai 11 bulan. Tahap yang kedua yaitu namanya ucapan satu kata. Nama tahapannya seperti itu. Terus tahap yang ketiga ada membuat kata-kata dalam frase. Ya. Tahap yang keempat menggunakan kalimat secara lengkap, dan tahap yang kelima menggunakan bahasa secara simbolik. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, tahap perkembangan bahasa sebenarnya ada dua fokusnya, pralinguistik sama linguistik. Pralinguistik itu masuknya di tahap yang pertama, di tahap yang pertama saja. Tahap kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu namanya tahap linguistik. Next. Nah, kita masuk pada tahap perkembangan pralinguistik anak, yaitu pada tahap pertama, usia sejak lahir sampai 11 bulan. Ciri-ciri perkembangannya ketika kita masuk pada anak yang baru lahir, ya, apa yang terjadi? Bahasanya mereka bisa menangis. Ya. Kemudian kebanyakan merupakan cara dan kebutuhannya berkomunikasi itu menangis aja. Mau ganti popok gitu ya, karena mungkin dia risih, dia nggak bisa ngomong. Bisanya menangis. Bahasa anak ini menangis tadi. Jadi sebagai orang tua kita cukup pupuk. Jangan ketika anak menangis pasti harus peka orang tuanya.
apa oh ya gimana ya anakku ini kenapa kok dia menangis, dicek apakah dia lapar, minta susu atau memang pokoknya sudah penuh harus diganti gitu. Pada usia perkembangan bahasanya yang 2 minggu kita masuk gerak dan isyarat acak tanpa menangis mulai berkurang. Tampak menangis mulai berkurang. Jadi menangisnya mulai berkurang. Ini seperti pernah saya ceritakan di tahap 2 minggu itu anak-anak sudah mengenali benda di sekitarnya. Ya. Contoh, dia mau minum susu. Dia harus tahu yang dipegang itu namanya apa. Nah, ini adalah botol. Orang tua sebenarnya harus mengkomunikasikannya juga ke anak-anak, ke hasil bayi tersebut. Ini namanya botol. Gitu. Terus nanti lagi kalau mau ganti pampers boleh, pampersnya itu dipegangkan ke tangan anaknya. Dijelaskan juga bahwa yang dipegang itu adalah seperti itu. Paham? Kita masuk pada usia 6 minggu. Membuat suara seperti menjerit, berdegup, atau cos, apa ya? Kadang-kadang anak nangis seperti itu kan, keluar kata-kata itu sudah mulai mengungkapkan. Kalau dia marah mungkin langsung menjerit kalau marah, gitu. Jadi nggak hanya menangis stop, gitu ya. Tapi dia udah tahu, marah bapak langsung menjerit. Dia sudah paham itu. Dan orang tua kalau mengikuti anaknya dari lahir, anakku sudah bisa seperti ini ya. Orang tua harus peka. Kita lanjut pada tahap 3 bulan sampai 6 bulan. Membuat vokal konsonan ma, de, da, dan mengoteh. Mengotehnya itu nah, seperti itu. Biasanya kan keluar seperti itu ya. Terus mulai memanggil nama-namanya. Sebutan mama. Biasanya panggil mama. Kalau anak mau manggil papanya biasanya Pak, tapi mungkin itu masih belum masuk ke tahap sini. Karena yang bisa hanya ma sama da. Seperti itu. Ya. Kita lanjut pada tahap 6 bulan sampai 9 bulan. Membuat suara seperti ba. Meniru suara asidental dan lebih banyak mengulang kata silabel. Biasanya gitu ya. Terus ba. Pernah mendengarkan pasti punya adik di sini? Oh dulu. Sekarang enggak? Oh sudah besar. Oke. Nanti mungkin teman-teman bisa menerapkan atau bisa mengobservasi anak-anak yang ada di TPA. TPA itu pertama pendidikan anak itu masih banyak ya, mungkin nanti di akhir semester akan mengobservasi anak-anak di taman pendidikan anak. Oke, kita masuk pada tahap terakhir di pralinguistik 9 bulan sampai 11 bulan, menunjukkan tanda pasti dari pemahaman beberapa kata dan perintah sederhana atau meniru suara deliberasi. Contoh suara deliberasi kayak gini. Gimana? Kayak gitu ya. Terus ada lagi. Apa namanya? Anak nggak bisa ya menggunakan mulutnya tuh jadinya mainan mulut. Kayak gitu. Itu masuk pada tahap 11 bulan. Terus tahu juga mereka ambil bagiannya. Itu dia sudah tahu. Dia sudah tahu perintah pada usia 11 bulan, 9 sampai 11 bulan. Lanjut. Oke. Pada tahap selanjutnya yaitu tahap perkembangan linguistik. Yaitu masuk pada tahap yang kedua. Tahap yang kedua yaitu ucapan kata-kata. Nah, ini mulai usia 1 sampai 2 tahun. Awal tahun 12 bulan sampai 12 sampai 18 bulan. Anak menggunakan huruf frasa atau satu kata. Kemudian kata terdiri dari 3 sampai 6 kata. 3 sampai 6 kata. Mama. Maksudnya makan. Maksudnya ada juga yang seperti itu karena belum lancar ya. Kemudian ada intonasi kompleks menggunakan kata benda yang luas dan menggunakan kosakata yang terdiri dari 3 sampai 50 kata.
Sosialnya, anak tidak menunjukkan frustasi ketika tidak memahami. Jadi itu anak-anak itu kan usia itu mereka hanya ngomong aja. Kadang ada anak yang belum bisa mengungkapkan gitu ya. Kalau contoh mau memanggil Ari kan nggak bisa. Ali, dia biasa aja. Aku nggak bisa ya, nggak gitu. Karena memang rasanya seperti itu. Dia terima aja, yang penting aku bisa ngomong. Yang penting dia bisa ngomong. Seperti itu ya. Nah, masuk pada tahap ketiga yaitu membuat kata-kata dalam frasa, yaitu pada usia sekitar 2-3 tahun. Di usia 2 tahun, ini merupakan langkah yang baik dalam penerimaan bahasa atau disebut dengan memang kan kalau umur anak usia dini itu kan namanya golden age, usia emas. Untuk perkembangan bahasa yang paling cepat dipahami oleh anak atau perkembangannya paling cepat itu pada usia 2 tahun, 2-3 tahun. Dia mendengarkan apapun atau melihat apapun di sekitar, pasti ditiru. Gitu. Dia mendengarkan kata-kata negatif, dia juga pasti akan meniru karena dia belum tahu maknanya. Lingkungan yang baik maka akan mempengaruhi bahasa yang baik pada anak. Lingkungan yang buruk nanti akan mempengaruhi bahasa yang buruk pada anak. Kosakatanya ya. Pada usia 2 tahun nanti kosakatanya itu udah lebih banyak. Sejumlah 350 kata. Sosialnya itu peningkatan pasti dalam upaya berkomunikasi dan anak mulai menggunakan kata-kata, mulai panjang. Mau apa? Punya. Nah, seperti itu. Dia sudah paham. Ya. Lanjut kita pada usia sekitar 3 tahun. Kadang mempertimbangkan periode paling cepat dalam perkembangan bahasa. Kosakatanya banyak, kata bertambah setiap hari ya. Ini 200-300 kata. Sosialnya, anak berusaha untuk berkomunikasi dan menunjukkan frustasi jika tidak memahami kemampuan orang lain. Untuk memahami anak meningkat dramatis. Nah, yang tadi itu kan dia itu kan ketika nggak bisa ngomongnya, itu dia santai aja, nggak marah gitu ya, nggak omong kesel gitu. Tapi kalau yang udah di usia 3 tahun, dia bingung. Ngomong apa sih? Apa sih? Gitu. Aku nggak paham. Aku nggak tahu. Apa gitu. Masih belum bisa mengungkapkannya itu. Nah, ketika ada masalah seperti itu, dia marah. Dia drama. Next. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham? Oke. Maka kita akan masuk di materi selanjutnya. Yaitu masuk pada materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak usia dini. Coba kita baca bersama-sama. Faktor yang pertama apa teman-teman? Yang kedua, selanjutnya, yang keempat, yang kelima, dan yang terakhir. Oke. Sebelum Bu Ari menjelaskan, Bu Ari mau tanya dulu. Faktor kesehatan kira-kira seperti apa ya? Saya Bu. Ya, gimana kita? Silakan. Faktor kesehatan umum itu seperti semakin dia bergerak aktif, maka semakin bahasanya itu berkembang dengan baik. Oke. Bagus oleh kita. Jadi seperti ini. Ketika ada anak-anak yang aktif bergerak, gitu ya. Kelihatannya lincah. Itu bisa dikatakan bahwa perkembangan anak itu baik. Khususnya perkembangan bahasa anaknya. Gitu ya. Cepat menangkap apa yang dilihat, apa yang didengar, dan ditirukan. Makanya dari itu kesehatan umum itu faktor yang mempengaruhi bahasa anak sama kesehatan umum itu tadi bisa dilihat ketika anak-anak semakin lincah, semakin gerak, maka bahasanya juga semakin bagus. Paham? Nanti kita bisa lanjut ke faktor selanjutnya, yaitu faktor kecerdasan. Kira-kira siapa yang mau menjelaskan? Oke, silakan Mbak Ayu. Terkait intelijensi. Ya. Intelijensi anak kenapa? Ya, jadi gini teman-teman. Faktor yang mempengaruhi bahasa anak yang kedua itu kecerdasan. Kecerdasan itu dinamakan dengan intelijensi. Ketika anak-anak itu bahasanya bagus,
ya, bahasanya bagus, biasanya intelijensinya juga bagus, IQ-nya tinggi. Ya. Ciri-cirinya seperti itu. Paham? Oke, lanjut. Faktor yang ketiga. Sifat lingkungan. Kira-kira ada yang tahu? Bagaimana? Oke, Siva, silakan Sif. Sikap lingkungan itu apa yang dilihat anak di lingkungan akan dilihat. Oke. Bagus sekali. Jadi begini teman-teman. Faktor lingkungan itu faktor utama. Faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Semakin bagus lingkungannya, contoh nih, lingkungan pesantren, mungkin anak-anak bahasanya juga akan seperti anak-anak yang di pesantren. Kalau mohon maaf ada anak-anak yang tinggal di lingkungan yang tidak baik, mungkin bahasanya juga mereka akan meniru. Lingkungan yang baik, maka akan mempengaruhi bahasa yang baik. Paham? Baiklah teman-teman. Apakah ada pertanyaan terkait dengan materi hari ini? Ada, Bu. Ya, silakan. Saya tanya. Apa hubungan kemampuan motorik anak dengan kemampuan perkembangan bahasa anak? Oke. Tadi sudah sempat disinggung di materi yang terkait dengan faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Jadi ada faktor motorik, kondisi fisik atau kondisi motorik. Semakin anak itu aktif, semakin anak itu bergerak dengan lincah, maka perkembangan anak itu berkembang dengan cepat juga, dengan baik juga. Jadi hubungannya jika semakin baik perkembangan motoriknya, maka perkembangan bahasanya juga akan naik, akan baik juga. Seperti itu. Bagaimana Regita? Ya, bisa. Terima kasih ya. Terima kasih Regita. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Silakan. Ya, Alma. Kan perkembangan anak usia dini itu berbeda-beda ya, Bu. Apalagi terkait berbicaranya. Nah, pasti ada aja anak yang terlambat berbicara, ada yang cepat, gitu kan. Pertanyaan saya, apa yang harus dilakukan orang tua ketika anaknya mengalami keterlambatan berbicara? Dan apa yang mempengaruhi keterlambatan tersebut? Oke. Jadi seperti ini teman-teman. Keterlambatan bicara anak itu memang sangat berpengaruh dari lingkungannya. Seperti itu ya. Lingkungan sosial terutama, lingkungan keluarga pun juga. Bahkan yang mempengaruhi di awal anak-anak berbicara. Gitu. Ketika orang tuanya itu banyak yang pendiam gitu ya, maksudnya di lingkungan keluarganya itu pendiam semua, maka anak-anak itu juga akan enggan berbicara. Karena mungkin di rumahnya itu anaknya nggak pernah diajak ngomong, sosialisasinya kurang. Karena apa? Kalau anak-anak itu memang bersosialisasi yang baik di lingkungannya, maka perkembangan bahasanya juga akan baik. Ada lagi yang mempengaruhi anak-anak keterlambatan berbicara. Itu adalah faktor orang tua atau faktor dalam keluarga. Contohnya itu adalah depresi. Ada orang tua depresi. Ini suatu kasus ya teman-teman. Ada orang tua yang depresi. Tadi nggak mau ngomong, dia hanya diam. Ternyata orang tua tersebut memberikan anaknya gadget. Sehingga yang diketahui oleh anaknya adalah apa? Bahasa yang ada di gadget. Sedangkan bahasa manusia yang seharusnya mereka dengar dan mereka tiru, itu dia nggak tahu sama sekali karena tidak pernah diajak ngomong sama orang tua. Tetapi giliran nanti ada bahasa yang ada di gadget tentang Hot Wheels atau apa, mereka paham. Seperti itu. Bagaimana Alma? Bisa diterima? Iya, Ibu. Pertanyaan terakhir mungkin ada yang mau bertanya? Oke, silakan sih. Saya ingin bertanyakan, kita seringkali menemukan anak yang cacat pelat gitu kan. Nah, dari hal tersebut bagaimana peran orang tua atau guru agar bisa mengajarkan ucapan yang baik? Oke, ini biasanya kasus yang umum di masyarakat, tapi salah kaprah gitu ya. Sering nggak teman-teman melihat ada anak yang cadel? Sering ya. Anak yang cadel itu sebaiknya bagaimana cara mengembangkan bahasanya. Kalau dia nggak bisa ngomong ali, seharusnya dia ngomong ari, tapi dia ngomong ali. Tetap aja orang tua dan guru memberikan contoh ari.
bukan malah ikut-ikutan Ali. Itu ya dipanggil Ali. Itu malah yang salah. Yang benar adalah anak-anak tetap dikasih tahu bahasanya Ari. Gitu ya. Ada lagi contoh mungkin yang sering kali diucapkan anak-anak ketika lalel. Kalau kita mendengarkan seperti itu berarti yang harus dilakukan adalah apa? Mendengarkan. Bukan malah ikut lalel. Enggak. Tapi lalel. Seperti itu. Paham? Oke. Baiklah teman-teman, ini merupakan materi tentang tahap dan faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak usia dini. Sebelum diakhiri, Ari akan mengulas lagi materinya tadi bahwa ingat ya teman-teman ya, perkembangan bahasa anak, setiap anak itu berbeda-beda, tergantung faktor yang mempengaruhi. Meskipun tadi itu sudah ada ya tahapannya tahap usia ini, namun itu juga sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor-faktor yang lainnya tadi. Semakin faktor yang mempengaruhi itu bagus, maka perkembangan bahasa anak juga akan berkembang dengan sangat bagus. Sampai sini paham teman-teman? Oke, baiklah teman-teman. Sebelum perkuliahan ini Ibu Ari tutup, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.